Dikulum-dikunya, Assalamualaikum semuanya. Halo guys, balik lagi bersama saya Kak Erik. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sering muncul nih dan sering kalian keluhkan juga nih. Kak, bahas dong Kak materi ini. Saya pusing Kak ngerjain soal UTBK. Nah, ini kita akan membahas materi ini. Materinya apa tuh? Materinya adalah fungsi kuadrat. Jadi kita akan membahas dari A sampai Z ya. Jadi semoga kalian tidak mengantuk. Siapin dulu peralatan tempurnya. Jangan lupa siapin cemilannya ya sambil nonton, sambil nyemil. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini kita akan mulai dulu dari definisinya. Jadi untuk memahami matematika tuh, ya kalian harus tahu kita mau belajar apa gitu di bab ini gitu. Jadi bukan cuma doi doang yang harus di ngertiin, tapi materinya juga harus benar-benar paham dari A sampai Z. Benar-benar paham dari dasarnya. Oke, kita mulai dari definisinya. Apa sih definisi dari fungsi kuadrat? Definisi fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang pangkat variabelnya itu paling tinggi adalah 2, guys. Jadi nggak boleh lebih dari 2 pangkat tertingginya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, ada bentuk umum. Bentuk umumnya dirumuskan dengan Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Di mana kalau kita jabarkan yang pangkat tertingginya adalah pangkat 2 nih di sini. Nggak ada kan pangkat yang lebih tinggi dari 2. Di sini cuman 2 paling tinggi. Ini 1. Ini pangkat 0 si variabel X-nya ya. Ini kalau X pangkat 0 kan dianggap 1 ya. Jadi C doang gitu ditulis. Nah, ini pangkat tertinggi ya berarti adalah 2 nih gitu. Nah, kita bakal belajar A. A itu adalah sebutan dari koefisien X kuadrat. Ya, A itu sebagai koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B, apa itu B? B itu adalah koefisien juga, tapi koefisiennya dari X gitu ya, variabel X. C, apa itu C? C itu adalah konstanta. Biasanya konstanta itu dia nggak punya X-nya gitu ya, nggak terlihat X-nya. Karena X-nya itu berpangkat 0 gitu. Jadi C ini adalah suatu angka ataupun variabel boleh, tapi dia tidak ada variabel si fungsinya tersebut. Kalau di sini X, ini X, ini X, di sini nggak ada X-nya gitu ya. Nah, itu adalah konstanta gitu. Nah, ada syarat juga di fungsi kuadrat. Syaratnya itu adalah A tidak sama dengan 0. Dan dari bentuk umum ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, fungsinya pangkat tertingginya 2. Yang kedua, syarat A-nya nggak boleh sama dengan 0. Itu aja sih yang penting. Nah, kita ambil contoh ya. Misalkan ada Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 5X tambah 3. Apakah ini bentuk fungsi kuadrat? Jawabannya adalah ya, ini adalah bentuk fungsi kuadrat. Karena yang pertama, pangkat variabelnya tertingginya adalah pangkat 2. Gitu ya, nggak ada pangkat yang lebih tinggi dari 2 kan di sini. Jadi itu memenuhi. Yang kedua adalah A-nya tidak sama dengan 0 nih yang ini. A-nya sebagai apa? Yang di depan X kuadrat. Di depan X kuadrat adalah 2. Berarti ini adalah sebagai A. A-nya 2. B. B-nya itu koefisien X. Ini adalah koefisien X atau angka di depan X. Jadi ini adalah B. Gitu ya. C. C itu adalah yang nggak punya X. Nah, ini adalah penentuan gimana sih cara menentukan A, B, C-nya. Nah, kalian harus belajar juga ya. Jadi kesimpulannya adalah ini itu merupakan fungsi kuadrat ya. Nah, jadi seperti itu. Berarti contoh yang bukan fungsi kuadrat gimana, Kak? Contohnya ya dia tidak memenuhi kedua syarat tadi. Misalkan ada 2X pangkat 4
ditambah X kuadrat dikurang 5X tambah 2 misalkan. Nah, ini bukan merupakan fungsi kuadrat karena pangkat variabel tertingginya adalah pangkat 4. Jadi contohnya kayak gitu ya. Ini bukan fungsi kuadrat. Bukan fungsi kuadrat. Jadi contohnya seperti itu. Nah, contoh lain gimana? Contoh lain misalkan ada 2X tambah 5. Nah, ini juga bukan fungsi kuadrat karena pangkat variabel tertingginya itu berapa pangkat variabel tertinggi di sini? Pangkat 1 ya. Oke, sekarang kita akan membahas hubungan variabel grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi nggak cuman kita doang nih yang punya hubungan terhadap doi. Masing-masing dari variabel A, B, C-nya ini juga punya hubungan ke fungsi kuadratnya juga gitu. Nah, kalau kita mau mengertiin doi kan kita harus tahu ya gimana sih dia bersosialisasi, gimana dia hobinya gitu kan. Di matematika juga sama, kita harus mencoba mengenali hubungannya apa nih dia itu ke fungsi kuadrat gitu. Nah, sekarang kita akan bahas dimulai dari hubungan nilai A pada grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi hubungannya adalah ada dua. Ada A-nya lebih dari 0 sama A-nya kurang dari 0. Bedanya apa, Kak? Bedanya itu dia dilihat dari grafiknya aja. Grafiknya kalau A lebih dari 0 dia kebuka ke atas. Ini kan kebuka ke atas kan ya. Nah, grafiknya terbuka ke atas. Sedangkan A-nya kurang dari 0 grafiknya terbuka ke bawah. Ini kan kebuka ke bawah ya. Itu doang. Kak, ada cara cepatnya, Kak? Gimana cara ngapalinnya biar gampang? Caranya ada nih guys. Caranya itu dia kalau A-nya lebih dari 0. Coba A lebih dari 0 itu bilangan positif atau negatif? Bilangan positif ya. Dia itu kan yang lebih dari 0 kan 1, 2, 3 gitu kan. Berarti dia bilangan positif. A-nya positif. Kalau misalkan kita nge-treat doi yang positif-positif gitu. Contohnya ngasih seblak misalkan jajanan gitu, ngetraktir doi, ngejak jalan yang positif-positif gitu. Itu doi kira-kira responnya kayak gimana? Bakal senyum-senyum kesenangan gitu kan. Ini cowok kok baik banget sih gitu. Nah, berarti kalau dia A-nya positif, maka grafiknya kayak orang senyum tuh, kayak orang senyum. Nah, kalau misalkan kita nge-treat doi jelek, misalkan kita nggak nganterin doi itu, tidak ada di saat dia susah. Nah, responnya ke kita gimana? Responnya ke kita, dia bakal cemberut. Ini kenapa sih ini orang pelit banget, nggak ngetraktir seblak, udah nggak nganterin. Nah, berarti kalau A-nya negatif akan seperti orang cemberut, guys. Tuh, kayak orang cemberut kan? Nah, itu cara ngapalinnya. Jadi kalau A-nya positif akan seperti orang senyum, kalau A-nya negatif akan seperti orang cemberut. Nah, itu cara menghafalnya. Nah, sekarang kita coba melihat dulu komponen-komponennya apa sih. Jadi di fungsi kuadrat itu ada namanya titik puncak ya guys. Titik puncak itu adalah titik tertinggi ataupun terendah dari fungsi kuadrat yang bisa dicapai fungsi kuadrat. Jadi kalau grafiknya kebuka ke atas hanya lebih dari 0, yaitu mempunyai titik minimum ya. Minimum. Jadi dia punya titik minimumnya kalau A-nya lebih dari 0. Punya titik maksimum nggak, Kak? Enggak, karena dia grafiknya kebuka ke atas. Dia kalau dipanjangin lagi banyak nih. Nggak tahu nih titik maksimumnya seberapa. Begitu. Jadi kalau A-nya lebih dari 0 punya titik minimum. Sebaliknya kalau A-nya kurang dari 0 dia punya titik tertingginya atau titik maksimumnya gitu ya. Di sini adalah titik maksimum. Titik max ya singkatnya. Nah, kemudian kita harus belajar juga sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah sumbu yang terletak
di tengah-tengah dari grafik fungsi kuadrat. Dia membelah sama persis kiri dan kanan dari fungsi kuadrat. Ini sumbu simetri ini ya. Jadi sumbu simetri itu garis ya. Ini garis yang membelah si fungsi kuadratnya itu jadi dua sama persis. Yang di sini akan sama dengan yang di sini gitu. Kiri kanannya sama. Jadi persis di tengah-tengah itu adalah sumbu simetri. Nah, rumus sumbu simetri ini kan dia berkaitan dengan X, jadi ini ada X. X-nya itu X puncak kita anggap. Nah, sumbu simetri atau X puncak itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah ini, min B per 2A. B-nya itu tadi koefisien X, A-nya itu koefisien X kuadrat. Nah, kalau ada X berarti ada nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa? Nah, ini bisa dihitung menggunakan rumus ini. Min D per 4A. Nah, kita ada yang baru nih, D. Apa itu D? D itu adalah diskriminan. Rumusnya itu B kuadrat dikurang 4AC. Gitu. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumusnya ya. Nah, itu adalah salah satu contoh hubungan nilai A pada grafik fungsi kuadrat. Nah, sudah lebih kebayang kan? Kita lanjut ke materi berikutnya kalau sudah kebayang. Nah, sekarang kita lanjut ke hubungan nilai B pada grafik fungsi kuadrat. Nah, ini secara teorinya dulu ya, kakak bacain. Jika tanda A dan B-nya sama, maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri. Jika tanda A dan B berbeda, maka sumbu simetri terletak di sebelah kanan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu untuk penentuan sumbu simetri doang sebenarnya, kalau secara teori. Jadi caranya itu misalkan kayak gini. Ini kita akan berpatokan kepada titik potong grafik dengan sumbu Y ya. Nih misalkan titik potongnya adalah di sini ya. Nah ini grafiknya itu yang pertama kalian harus kalian ketahui, grafiknya itu dia condong ke arah mana, beratnya ke arah mana gitu. Ini kan lebih dominan ke arah kanan ya. Dia seakan-akan kayak mau jatuh gitu kan. Jatuhnya itu ke arah kanan. Perhatikan tangan kakak ya. Jadi kalau dia jatuhnya jatuh ke kanan ya, jatuhnya ke kanan, maka dia bakal kayak gini gitu. Yang tadinya seperti ini bakal jatuhnya jatuh kayak gini gitu. Dia awalnya tuh kalau jatuh kanan kan gini. Lama-lama jadi tiduran gini kan. Ya kan? Jatuhnya makin lama makin ke sini gitu. Kalau dia beratnya ke arah kanan sesuai gambar yang ini. Nah, lihat pas dia tiduran begini itu mirip kayak tanda lebih dari atau kurang dari gitu. Ini lebih mirip ke kurang dari, maka B-nya kurang dari 0. Gitu aja sih cara cepatnya. Contoh lain, biar lebih kebayang gimana Kak? Misalkan gini, ini lebih condong kemana? Condong ke arah kiri. Kalau dia jatuh bakal jatuh seperti ini. Nah ini kan mirip kayak lebih dari ya, maka B-nya lebih dari 0. Kalau misalkan di tengah-tengah gimana Kak? Misalkan gini. Berarti ya ini dia nggak jatuh sama sekali, maka B-nya sama dengan 0. Gitu. Contoh lain, misalkan kalau grafiknya kebalik gimana Kak? Misalkan gini. Nah yaudah ini jatuhnya ke arah mana? Ke arah kanan. Dia bakal gini, akan gini gitu kan. Jadi B-nya lebih dari 0 karena dia mirip kayak lebih dari gitu. Dia bakal jatuh ke arah kanan. Jadi seperti itu aja cara menentukan dari nilai B ke fungsi kuadrat. Gimana? Lebih kebayang kan ya? Kalau kebayang kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Kalau belum kebayang silahkan stop video ini dan silahkan tulis di kolom komentar pertanyaannya. Ini lebih gampang sih sebenarnya. Hubungannya itu terletak ke sumbu Y-nya, kuncinya itu. Kalau C-nya positif, maka dia memotong sumbu Y yang positif gitu. Contohnya gini. Nah ini kan dia memotong sumbu Y yang positif, maka C-nya lebih dari 0.
Tapi kalau dia memotong sumbu Y yang negatif, ini kan memotong sumbu yang negatif, maka C-nya kurang dari 0. Kalau dia memotong di tengah-tengah kayak gini, maka C-nya sama dengan 0 karena dia memotong di 0,0 gitu. Itu aja sih cara penentuan nilai C. Cuman ada 3, terletak dia memotong sumbu Y sebelah mana, positif, negatif, atau netral, atau 0,0. Gitu aja guys. Nggak usah dibikin pusing, santai aja. Nah sekarang yang terakhir mengenai hubungan nilai D pada grafik fungsi kuadrat. Hubungan nilai D itu ada 3. Ada D-nya lebih dari 0, ada D-nya sama dengan 0, dan D-nya kurang dari 0. Ya. D itu diskriminan ya, diskriminan. Kalau D-nya lebih dari 0, dia itu artinya apa? Yang pertama, artinya itu memiliki 2 akar real yang berbeda. Jadi akar-akarnya itu misalkan dia punya akar-akar X1 sama X2. Maka X1 dan X2-nya nggak boleh sama. Jadi X1-nya 3, X2-nya 4 misalkan. Pokoknya nggak boleh sama gitu. Kalau D-nya lebih dari 0. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah dia itu memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Jadi ini arti yang kedua gitu. Motongnya di mana? Ini di X1 sama di X2. Kan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda ya. X1 dan X2. Gitu. Ini dia dibagi jadi 2 ya. Kalau A-nya lebih dari 0 kebuka kayak orang senyum tadi kan. Kalau A-nya kurang dari 0 kayak orang cemberut. Kayak gitu aja. Intinya sih 2 arti ini sih. Arti pertama sama arti kedua yang harus kamu atau kalian ketahui gitu. Nah, yang kedua ini adalah D-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya itu dia memiliki 2 akar real yang sama atau kembar. Itu arti pertama. Arti yang kedua, dia memotong di 1 titik, yaitu titik apapun. Titiknya bebas ya, apapun ya. Nah, kalau di contoh ini titiknya adalah titik 0,0. Ini salah satu contoh, tapi bebas ya, nggak cuma 0 doang. Bisa titik yang lain. Pokoknya dia memotong atau menyinggung sumbu X di 1 titik. Ya, menyinggung 1 titik. Itu arti D sama dengan 0 ya. Sekarang yang ketiga, D-nya kurang dari 0. Artinya yang pertama apa? Arti yang pertama itu dia nggak memiliki akar real atau dia memiliki akar imajiner. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu dia itu dibagi menjadi 2. Nih bagi jadi 2 ya. Ini yang kedua. Kalau A-nya lebih dari 0, maka artinya dia seluruhnya grafik tersebut berada di atas sumbu X. Kalau A-nya kurang dari 0, maka seluruhnya berada di bawah sumbu X. Gitu. Gampangnya gimana, Kak? Gampangnya itu kayak, jadi ada ini, yang ini ya. Ini itu disebut sebagai definite positif. Yang ini disebut sebagai definite negatif. Definite itu dari bahasa Inggris sih. Definitely kan wajib atau pasti. Dia itu harus nilainya positif. Kalau nilainya positif guys, itu ditentuin nilainya pakai Y atau pakai X. Pakai Y ya. Berarti kita harus mencari nilai Y-nya yang positif. Nggak boleh yang negatif. Maka dia itu pasti berada di atas sumbu X. Karena di atas sumbu X itu kan ya Y-nya pasti positif gitu. Jadi kalau mau dia definite positif, maka dia harus berada di atas sumbu X. Jadi artinya gitu ya kalau definite positif. Sedangkan definite negatif, dia kan harus negatif. Kalau harus negatif berarti harus di bawah sumbu X. Karena nilai di bawah sumbu X itu Y-nya yang negatif gitu. Oh ya, sebelum ke contoh soal kita bakal
membahas rumus-rumus dari fungsi kuadrat. Rumus persamaan fungsi kuadrat. Cara menentukannya ada 3. Yang pertama, kalau diketahui dia itu memotong di 2 titik, ya, memotong sumbu X di 2 titik. Inilah rumusnya. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Yang kedua, jika diketahui titik puncak dan titik yang dilaluinya. Misalkan ini titik puncaknya. Ini titik yang dilaluinya itu apa? Yang ketiga, jika diketahui ketiga titik yang melalui grafik tersebut. Titik 1, titik 2, dan titik 3. Gitu. Nah, ini disubstitusi ke bentuk umum. Bentuk umumnya tadi tahu ya, AX kuadrat BX plus C. Nah, ini kita lanjut dulu ke contoh soal ya. Oke, sekarang kita bakal membahas soal di USM STIS tahun 2017 nih. Nah, kita langsung aja nih ya. Tadi ingat-ingat penentuan nilai A gimana? Dilihat dari orang senyum atau orang sedih. Ini kayak orang senyum ya, berarti A-nya positif. Sekarang yang B, B-nya gimana guys? Ini kan condongnya ke arah kanan ya. Berarti bakal berat ke arah kanan. Kalau berat ke arah kanan bakal gini dan bakal gini. Ini kayak kurang dari ya. Berarti B-nya kurang dari 0. C-nya itu dilihat dari titik potong terhadap sumbu Y ya. Si grafik itu memotong sumbu Y yang mana? Oh, ini memotong sumbu Y yang positif, maka C-nya juga pasti positif. Itu aja. Mudah kan? Tinggal cocokin aja sama pilihannya. Pilihannya itu dia A-nya positif. Nah, ini positif, 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 positif. Satu semua koefisiennya kan, berarti positif dong. Berarti memenuhi. A-nya lebih dari 0. B-nya kurang dari 0. Cari aja yang negatif. Ini negatif 2, negatif 2, positif 2, positif 2, negatif 2. Berarti yang tidak memenuhi kita coret. Ini nggak memenuhi ya, yang E. Ini juga nggak memenuhi yang B. Sekarang C-nya lebih dari 0. Yang lebih dari 0 mana? Yang ini, yang ini. Ini C-nya 0 ya. Berarti nggak memenuhi. Berarti kita coret. Pilihannya cuma 2, berarti A dan C. Nggak bisa ditentuin lagi sih. Pakai cara lain berarti. Cara yang lainnya, yang gampang atau yang rumus nih guys? Yang gampang sebenarnya masukin aja sih 0,2 ke salah satu dari kedua ini. Misalkan yang A ya. Ini misalkan cara 1. Masukin ya 0,2 ke sini. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Ini pilihan yang A. Masukin X-nya 0. Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 tambah 2. Berarti Y-nya adalah 2 ya. 0, 0 tambah 2. 2 ya berarti. Cocok kan ya? Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu aja sih gampangnya. Nggak ada 1 menit kita udah bisa menebak gitu kan. Atau pakai rumus. Ini kalau kalian di ujian sekolah mungkin esai atau yang harus menyertakan rumus, cara pengerjaan ya mau nggak mau cara kedua sih. Cara kedua ini kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga rumus yang tadi. Rumus mana? Rumus yang kedua ya. Diketahui titik puncak dan satu titik yang dilaluinya. Titik puncaknya apa? 1,1. Titik yang dilaluinya 0,2. Nah, rumusnya itu Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat tambah YP. Tinggal dimasukin aja ya. Titik puncaknya 1,1. Masukin 1 sama 1. XP dan YP-nya 1,1. Masukin lagi titik yang dilaluinya 0,2. Y-nya 2, X-nya 0. Tinggal dihitung deh dapat nilai A. Min 1 kuadrat tambah 1. Min 1 kuadrat itu 1. A tambah 1. Berarti A sama dengan satunya pindah ke kiri jadi 2 kurang 1. Berarti A-nya adalah 1. Kalau udah dapat gimana? Masukin ke sini.
Berarti dapat Y sama dengan 1 dikali X min 1 kuadrat tambah 1. Jabarin X min 1 kuadrat itu adalah X min 1 kali X min 1. Bisa kan ya kali ini ya, kali pelangi. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. Min 1 kali X, min X. Jadi plus 1 tambah 1. Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 2. Jadi jawabannya yang A. Gitu guys caranya. Kalian bisa pilih pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Cukup 2 soal aja ya. Nah, sekarang kita akan membahas soal SIMAK UI 2009 kode 924. Ini ada soal diketahui fungsi. Ini fungsinya, agar fungsi tersebut senantiasa berada di bawah sumbu X, maka nilai M yang mungkin adalah, nah ini ada kata senantiasa berada di bawah sumbu X. Artinya apa? Artinya itu dia definite negatif. Ya, karena senantiasa berada di bawah sumbu X, itu kan nilai Y-nya pasti negatif. Maka definite negatif. Syarat definite negatif adalah A kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini ada X kuadrat, ada X kuadrat. Kok ada 2 gini, Kak? Kalau ada 2 gini, kalian harus gabungkan. Keluarkan X kuadratnya. Kalau udah dikeluarin, kali lagi. X kuadrat dikali apa biar hasilnya MX kuadrat dikali M. X kuadrat dikali apa biar hasilnya min 2X kuadrat dikali min 2. Berarti hasil penggabungannya adalah M min 2 dikali X kuadrat. Ditambah 2MX tambah M min 3. Ini nggak ada X ya, berarti ini sebagai C. Berarti A-nya itu adalah yang di depan X kuadrat, yaitu M min 2. Berarti A-nya itu adalah M min 2 kurang dari 0. Berarti M-nya adalah kurang dari 2. Pindah ke kanan aja jadi positif. Jadi ini syarat yang pertama ya. Sekarang yang kedua, D kurang dari 0. Rumusnya apa? Rumus D adalah B kuadrat dikurang 4 AC. B-nya itu adalah 2M. Jadi 2M dikuadratin dikurang 4A. A-nya tadi M min 2 dikali C. C-nya itu adalah M min 3 kurang dari 0. Kuadratin aja ya. 2 kuadrat 4. M kuadrat ya M kuadrat dikurang 4 dikali. Nah ini dikalin dulu aja biar gampang. Jadi M kuadrat kali min 3M kali min 2M kali 6. M kuadrat dikurang 4 dikali M kuadrat min 5M plus 6. Tinggal dikalin aja ya. Min 4M kuadrat ya dikali ke sini jadi plus 20M min 4 dikali plus 6 min 24 kurang dari 0. Ini habis ya. Jadi 20M min 24. Kita bagi 4 aja ya. 5M min 6. Bagi 4 ke 2 ruas. Berarti 5M kurang dari 6 ya. Pindah ke kanan ya. Min 6-nya jadi positif 6. Berarti M-nya adalah 6 per 5 ya. M-nya kurang dari 6 per 5. Atau M-nya kurang dari 1 per 5 ya. Nah, tinggal digabungkan kedua syarat itu. Ini adalah 1 per 5. Ini adalah 2. M kurang dari 2 berarti ke arah kiri ya arsirannya. M kurang dari 1 per 5 berarti ke arah kiri juga. Yang diarsir 2 kali yang mana? Yang ini gitu. Yang diarsir 2 kali. Berarti areanya adalah area kurang dari 1 per 5. Ini adalah himpunan penyelesaiannya gitu. Ini adalah HP-nya. Ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Gitu guys. Jadi seperti itu saja cara mengerjakan soalnya. Kalau kalian sudah bisa mengerjakan soal ini, kalian udah bisa tembus nih masuk SIMAK UI guys. UI loh. Keren gak sih? Nah, kalian kalau belum paham coba silakan tonton ulang atau ketik di kolom komentar.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.